Mulai. Oke, Shalom Umari dan teman-teman semua. Yang dikasihi dalam Tuhan, perkenalkan kami dari kelompok 10 hari ini. Teman-teman, kita semua akan membahas mengenai makalah tentang toleransi terhadap umat beragama, khususnya agama Kristen. Silakan untuk teman-teman semua kita berdiskusi bersama, kita satukan pemikiran kita satukan pendapat kita. Nah, baru kita lanjut. Nah, oke, ini kan kata pengantar dulu nih. Ini udah mana? Coba cross check dulu, cross check. Baca juga. Gak kelihatan di aku. Maksudnya gak kelihatan gimana? Kelihatan semua kan? Kelihatan. Coba kamu slide lagi. Kan itu kan kayak ada 2 slide ya, Putra. Mungkin lebih ke ini nggak sih slide-nya? Namanya kan ada 2 slide ya. Nah, coba Putra di slide gitu. Ada gak? Di slide maksudnya slide gimana? Kan ada 2 window ya kalau dari HP. Kita tahu, Cok. Gimana? Lah, kok bisa gitu, cuy? Kayaknya sinyalnya nggak sih? Yang lain nampak kan? Nampak. Apa nampak? Ini weh, gimana? Aman dah. Oh, udah di slide ke atas. Coba kamu keluar dulu terus masuk lagi, Put. Nah, masuk lagi. Nampak tak? Nampak nggak? Gak nampak, Dokter. Apa ini? Coba Gideon yang keluar dulu terus masuk lagi. Ya presentasi. Udah nampak. Udah nampak. Oke ya. Oke, lanjut. Oke, kita lanjut. Aman ya, kali ini kan bisa untuk menyampaikan informasi tentang mengenai pentingnya menangani kayak berharap dari perencanaan kerja keras yang telah kami lakukan, kami serahkan dari awal hingga akhir dan membuahkan hasil yang optimal. Ini deh, ada aman nggak ini kata pengantar? Aman. Aman. Aman ya. Oke. Lanjut kita ke bab 1 pendahuluan. Ini siapa ini? Bab 1 pendahuluan tadi siapa? Biar kita cross check dulu. Aku. Ya. Siapa? Tuh. Ya. Aku yang garap. Yang kerjain. Coba dicek dulu ya. Dibaca-baca dulu. Aman. Yang pertama sih kayak emang secara umum ya. Kalau misalkan kita mengkerucut itu kerucutnya kemana? Nah itu dia. Masalah apa? Coba dislide lagi ke bawah. Yang dia bilang tadi di Zoom. Kalau mau yang di mana Gideon?
Hah? Isinya kan itu kan kita membahas rumusan masalah yang menjadi kendala luar. Oh, ini aku terlalu luas gak sih cakupannya ini? Iya, jadi kayak kurang Iya. mengurus gitu. Iya, Ini mau emang. kemana? Karena temanya memang mengacu ke segala hal. Kan aku kan kemarin udah bilang gitu kan. Ya, Ini gimana? kurang seret gitu. Mending ngambil Iya, kasus. kurang Ngambil kasus. ambil kasus. Itu yang kau kirim aja, yang aku kirim, Kak. Yang kau kirim. Bahasa. Oh iya. Kau kirim aja Gideon. Apa? Yang apa ya? GMKI itu lah. Kita lihat tuh. Yang kau kirim, coba buka masing-masing dulu. Aduh, buka WA bahas. Ini coba yang GMKI. Iya, bentar. Iya, GMKI itu. Mencari GMKI. Coba aku cek di apa kelas ya, siapa tahu ada kan. Gak ada guys. Ya, nggak ada deh. Nama guys. Oh. Ini berarti kayak nggak terima gitu kah? Penolakan pembangunan. Oh, Ya, harusnya. jadi nggak terima ada pembangunan gereja di Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Bahkan pada saat musyawarah dilakukan dalam rencana pembangunan gereja di Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Sutra bahkan sempat ricuh sehingga rencana pembangunan rumah ibadah tersebut dibatalkan usai mendapat penolakan dari warga setempat dalam hasil musyawarah yang dilakukan pada Senin 10 Maret 2025 lalu. Dalam video yang diunggah akun Instagram Sutra Informasi, tampak ketegangan mewarnai jalannya musyawarah yang diikuti sejumlah tokoh masyarakat tersebut. Perbedaan pendapat pun lantas terjadi sehingga musyawarah itu ricuh. Sejumlah tokoh masyarakat, baik yang menggunakan identitas keagamaan maupun seragam aparatur sipil negara hingga warga sipil, nampak saling melempar argumen panas. Diketahui warga yang hadir dalam musyawarah itu diketahui menolak rencana pembangunan gereja lantaran tak sesuai dengan peraturannya yang tertuang dalam surat keputusan bersama dari Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006. Tak hanya itu, pertimbangan lainnya juga mengangkut kondisi sosial masyarakat setempat. Hasil rencana pembangunan gereja yang diajukan Suryadi Siregar pun sepakat dibatalkan oleh musyawarah tersebut. Usai ditetapkannya keputusan musyawarah tersebut, pemerintah setempat lantas diminta untuk tidak melanjutkan rencana pembangunan gereja tersebut. Jadi intinya warga tuh menolak karena nggak sesuai peraturan. Jadi kayak udah ada surat keputusan bersama, tapi pihak gerejanya ngelanggar gitu gak sih? Apa beda lagi? Jadi makanya tidak mau ada pembangunan gereja. Ya tapi maksudnya ini kan salahnya tuh kayak apakah dari pihak yang bangunin gerejanya tuh sudah memiliki keputusan bersama dengan pihak yang menolak. Kayak itu kan itu kan disebutkan kalau ada surat keputusan bersama. Nah, apakah surat keputusan bersama ini berisikan tentang pelarangan untuk pembangunan gereja gitu atau gimana? Karena agak membuat jadi kayak bingung gitu kan dengan adanya SKB ini atau surat keputusan bersama. Apakah itu artinya pihak gereja yang melanggar keputusan bersama untuk tidak membangun gereja atau gimana? Gimana menurut kalian? Apakah aku benar atau aku salah tangkap? Tapi kan intoleransi juga kan. Iyalah. Cuman kalau mau dilihat apa dia udah ada keputusan kebersamaan ditaruh ke ini aja nggak sih,
rumusan masalahnya. Sabar, ini dulu. Ini kan kok jadi Jadi kita Cilegon? Ini kok jadi Cilegon, coy? Kok ada Cilegon? Cilegon. Cilegon. Nah, masalah Iya. kamu dari Inggris. Berarti- Jangan Cilegon. Itu Di Wakatobi. Baru coba diganti dulu. Iya. Wakatobi, Sulawesi Tenggara. Lapar. Alasannya menyoroti bagaimana upaya untuk memenuhi kualitas virtual Amerika Serikat dengan terbantu Sulawesi apa, pertama. Sulawesi Tenggara. Tenggara yang berdasarkan data tahun 2000. Coba agak di zoom. Apa ini gimana ini? Berdasarkan data tahun 2021 bahkan tidak memiliki satupun rumah ibadah untuk umat muslim. Aku nggak bisa lihat nampilin apa-apa ya gimana? Coba keluar dulu. Coba di zoom out deh. Apa namanya wordnya? Soalnya kayak ke zoom banget gitu kan. Coba. Nah, oke. Slide ke atas. Tolong slide ke atas. Lagi. Oh, udah. Mulai terbakar masalah. Permasalahan intoleransinya bukan sekedar insiden sporadis, melainkan struktural dan kultural yang kenang. Sebuah bentuk penolakan diskriminasi yang merasa salah satu untuk Coba saya ke bawah. Udah. Menteri ini data. Waka emang di Sulawesi Tenggara nggak ada gereja? Coba cari. Sulawesi apa? Sulawesi Tenggara nggak ada gereja. Kalau gitu latar belakang masalahnya. Sampai kita angkat masalah ini lagi mana ya? Agak bingung. gereja ini, Toraja. Ada gereja Toraja. Berapa dari data gereja di Wakatobi? Gak ada cuy. Gimana? Aduh, kau. Gimana? Ini kamu Putra buatnya masalahnya karena masih ada di Cilegon atau gimana? Iya, itu kan soalnya lingkup itu. Kalau itu bentuk literatur kan, itu labelnya. Berarti harus diganti satu paragraf itu.
Ini kita hapus aja lah kayaknya. Bahkan tidak harus tahu. Agak membingungkan juga ya. Nggak ada guys, berarti ini hapus aja guys. Dia apa saja lah. Emang nggak ada. Hari yang lain. Gimana? Dihapus atau enggak? Mending kata-katanya Ya, kalau nggak ada berapa dia nih? hapus nggak sih? Gini, penolakan pendirian gereja seperti yang terjadi di Wakatobi Sulawesi Tenggara yang berdasarkan data menjadi bukti nyata betapa hak konstitusional umat beragama minoritas masih belum terjamin sebelumnya di beberapa daerah. Gimana? Cocok? Cocok nggak bahasanya, Rek? Kalau mau dihapus mulai dari ini, kecenderungan. Mending kata-katanya berapa diganti. Kayak misalnya Apa? coba ke atas lagi, agak ke atasan, mau ngeliat yang paling gede itu secara keseluruhan. Kenapa? Kata-kata yang spiritual umat Kristen kan itu ada atasnya lagi tuh. Mau lihat dong, tolong slide ke atas. Nih. Oke. Cukup. Tunggu, bawa lagi. Ah. Kasus ini menyoroti Spiritual. kasus ini menyoroti bagaimana upaya untuk memenuhi kebutuhan spiritual umat Kristen seringkali terbentur pada tekanan kelompok mayoritas dan implementasi regulasi yang dinilai menyulitkan. Seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor sekiannya itu bisa tuh diganti jadi ya pertama-tama kita cari tahu dulu SKB ini tuh sebenarnya merujuk kemana. Tapi dia bisa juga tuh masuk, soalnya ada juga peraturan bersama di sini. Jadi sama itu. Masih tuh. Ya pas itu masih pas. Ya masih pas. Cuman tambahin surat keputusan bersamanya. Jadi biar makin Coba dari Dimi dulu Putra. Gimana? Dimi dulu. Apa gitu? Oke, lanjut. Jadi ini diganti Lin. Di highlight dulu nih. Nggak usah dihapus sih, tapi itu sebenarnya udah pas. Cuman tambahin kayak surat keputusan bersama. Tambahin surat keputusan bersama. Surat keputusan bersama kayak mana? Tunggu. Kalau misalnya pembahasan kasus, ini tuh lebih ke arah pembahasan kasus gak sih dibandingkan pendahuluan? Soalnya kalau pendahuluan tuh kayak awal mula suatu kasus dapat terjadi nggak sih? Terus baru pembahasannya, gimana ya? Aduh, kata ini mampus. 16 menit. Seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri. Ini udah pas sih Lin kayaknya Lin. Ya sih.
yang gak usah lah, nanti apa lagi cenderung oke udah pas ini mendingan bawa esensi yang ini dijelaskan. Oh ya udah cocok sih ini udah. Ya. Cuman tinggal diganti ininya, place-nya, tempatnya sama beberapa tanggal-tanggalnya. Iya nggak sih? Ya, nanti ini untuk Putra mungkin di cross check lagi ya kayak apanya nih, kayak citasinya ini dari mana juga kan. Mm-mm. Iya, jurnalnya Sepakat. bener apa enggak? Citasinya bener atau enggak, memang ada enggak, valid enggak gitu. Seperti peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri, penjuru untuk memenang agama Indonesia sebagai yang paling benar dan menganggap orang dalam agama yang kerap menjadi akar menjadi undang Menteri. Oh iya, udah latar belakang masalah ini udah jelas begini. Oke, cocok ya. Yap. Ini mengingat Ya, bahwa ini coba gimana? Mengingat bahwa esensi keberagaman dan kekayaan bukan ancaman maka penting untuk mengajar ditempuh oleh pemerintah dan masyarakat sipil telah aktif dan oke. Gimana? Cocok nggak? Cocok, cocok sekali. Oke, lanjut ya. Ini rumusan masalah ini siapa sih yang buat? Rumusan masalah tuh Aku bukan juga. aku sih. Rumusan masalah. Letaklah tuh belakang masalah di atas. Rumusan masalah yang akan dibahas bagaimana kronologi atau ini jangan dalam 5 hingga 10 tahun terakhir. Kita itu nggak kalau itu terlalu besar datanya, cuy. Mm-mm. satu tahun aja sih, 1 tahun apa 2 tahun. Kan kita kan tahu kan negaranya kayak mana. Pasti banyak kasusnya. Kalau sembuh 5 sampai 10 Iya, tahun terakhir, jangan cuy. Tiap tahun itu pasti ada. Kalau apa itu dihapus saja udah. Ini mending kita Yang 5 sampai ganti apa ya? Gimana kalau diambil dari 1 tahun terakhir? Oh iya. Gimana gitu? Karena kan 1 tahun mungkin ada perubahan seperti udah gak ada lagi atau gimana. Tapi ini ada sih. Cuman ya kayak apakah dia makin meningkat atau rendah gitu. Oh coba, bagaimana kronologi peristiwa atau bentuk-bentuk konkret dari kurangnya toleransi terhadap dalam 1 tahun terakhir ya? Ya, dalam 1 tahun terakhir. Jadi pembahasan kita juga agak cukup enak gitu. Oke, aman ya dalam terakhir. Oh, satu cowok satu. Oke. Berarti cocok ini nggak poin nomor 1. Apakah bisa nanti dijawab di pembahasan atau di kesimpulan? Nah, bagaimana kronologi? Berarti kan nanti dijelaskan kan di pembahasan itu kan kayak mana iya. di itu kan. Oke, cocok. Apa saja faktor domain yang menjadi penyebab terjadi konflik keagamaan? Jangan ini mending kita ganti nggak sih? Jangan ini mending apa saja faktor dominan yang menjadi penyebab terjadinya konflik yang menyangkut pendirian dan pelaksanaan ibadah? Gimana? Nah, boleh. Ya kan? Nah, Kita. Apa saja faktor dominan konflik yang menyangkut pendirian dan pelaksanaan ibadah umat Kristen? Sejauh mana langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil oleh pemerintah? Pastinya ada nggak sih kayak dari aparat gitu kan? Mm-mm. Nah, coba ya. Aparat penegak hukum seperti FK, jangan bersebut merek dalam atas yang mana kalau ini ini perlu nggak ada pantusnya, ada penyelesaian ya, perlu ya, ada ya. Apakah langkah-langkah penyelesaian sudah aja? Ini nggak usah sih, perlu nggak sih poin nomor 4? dikit aja nggak sih, 3 aja tuh. 3 aja gini kan. 3 aja nggak sih, daripada 4 banyak banget 3 jadi. aja. 3 aja. Banyak kan? Idealnya 3. Oke, tujuan penulis mengidentifikasi dan mendeskripsikan kronologi serta bentuk-bentuk kurangnya toleransi dalam wilayah Kristen Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Menganalisis faktor-faktor utama baik bersifat regulasi, kultural maupun politik yang menurut terjadinya konflik. Oh, ada berarti kan menganalisis faktor-faktor utama baik. Berarti kan penyebabnya nggak sih faktor-faktor utama ya kan? Iya kan. Iya, benar.
menganalisis faktor-faktor utama baik bersifat mengkaji dan memaparkan upaya serta langkah-langkah penyelesaian yang telah ditempuh oleh berbagai pihak terkait. Ayo, ini gimana untuk nomor 2? Nomor 3, mengkaji. Kalau enggak gini aja wes, dapat materinya semua udah kan? Bagian materinya udah kan? Coba sekarang itu kita cari, baru nanti kita cantumkan aja di sini. Karena kan ini juga belum ini teman-teman. Ya, sebenarnya. Iya, kan bisa akses semua kan ke itunya karena nanti aja langsung tempelkan, nanti tinggal kita cross check di laptop gitu. Coba, Oke. coba Bentar, dulu ya. bentar. Aku soalnya mau ke toilet dulu izin. Ini berarti yang udah dicari ditempel semua di sini. Mm-mm. Iya, tapi Itu bang, sekarang. kawan, itu yang dicari itu kayak udah kamu cross check lagi, tapi udah kayak seakan-akan bener gitu. Jadi udah nggak kita cari lagi. Kita hanya memeriksa aja apa yang salah. Iya. Oke ya, soalnya kan menghemat waktu juga kan. Ini, itu ada anak tekim yang ngelaprak itu. Oke, Nanti aja lapaknya. Hmm. bentar aku toilet. Izin ya Bu, aku mau toilet Bu. Hmm. Oh, coba kita lihat lagi.
Ada. Mana judulnya mana? Berarti ini yang 4 kan, kita kan cuma ngambil 3 ya. Berarti kan 4 ini dihapus. Tujuan penulisan. Manfaat penulisan. Ini aku langsung ngerjain yang bab 2 ya. Ya, bercanda. Tulis. Berdua apa sih banyak banyak kah?
Indonesia adalah negara yang memiliki ragam budaya dan agama. Karena keragaman ya. Aku carinya yang pembahasan baru yang pemerintah. Baik. Oke, lanjut dari mana nih? Gimana? Ngerjain aku lagi ngerjain bab 2 sih. Atau ada yang lagi ngerjain bab 2 juga? Aku tinjauan pustaka udah sih. Itu aku baru aja tadi. Coba betul apa enggak? Kayak aku Soalnya berarti bab 3 ya. Yang apa? Aku ikut yang punyanya Putra. Apa? Apa? Kamu yang mana? Aku Kerjakan yang mana? aku yang pembahasan aku. Aku kan sebelumnya kan nggak lihat punyanya Putra itu tahu. Terus aku baru aja cari. Tapi yang baru yang pemerintah. Baru yang poin ketiga. Jangan, pembahasan ini kan kayak mana kasusnya, kronologinya. Oh berarti Pokoknya yang dia aku cari. Tapi yang kayak pertama ngebahas aku kasus. carinya cuman solusi sama intinya tuh kayak orang Kristen tuh menghadapi kasus itu gimana gitu loh. Kalau kronologinya aku belum cari. Iya, itu harus ditonton itu videonya itu. Cuman ditonton tapi dipahami juga masalahnya. Ini batas videonya ada gitu kan? Sampai berapa menit? Nggak ada. Tapi pokoknya sampai selesai. Walau. Begitu Pokoknya membahas sampai selesai. selesai. Sampai jadi. Ayo coba ini yang apa pembahasan kayaknya ini lebih bagus kayak apa nggak sih ke apa ya? Apa ya? Paragraf aja nggak sih diparagrafin? Jangan Kalau poin-poinnya pembahasan doang. jangan pernah dipoinin. Kalau Dijadiin pembahasan kalimat harus gitu. jadi paragraf. Iya, harus jadi paragraf. Biar aku Iya. coba bantu. Penyelesaiannya diambil oleh pembahasan. Indonesia adalah negara yang maju loh. Agama, bangsa, dan bangsa, budaya, dan oleh alam tersebut. Indonesia disatukan dengan negara Ini juga ini bab tiganya siapa? aku lagi Apa sih ngedit yang bab tiga? bab 3 di bawah On cam ini. guys, on cam. Putra on cam. Nanti ibunya apa? Dan dasar negara. Nah, aku udah lama sudah. Ya. Aku udah on cam dari tadi. Kalau yang bab 3 itu apa kesimpulan dan saran tuh udah ini sih, udah ada. Ini.
Wah, Kesimpulan saran bab 3 ya. Ya, nanti aja itu belum selesai masa pembahasannya. Bentar. Kesimpulannya pada kasus penolakan pembangunan gereja ya. Penolakan pembangunan gereja. Teman-teman kalau misalkan ada kata-kataku yang agak terlalu bertele-tele dan sebaiknya nggak kayak gini deh, Win. Tolong bantu benarkan ya. Terima kasih. Indonesia. Ini siapa yang ngerjain ini yang pembahasan bab 2? Kamu Watashi. bab 3 siapa? Bab 3. Isi itu. Aku yang apa namanya kata-kata doang itu loh. Ya, Yang mau yang aku, Pak. Sabar, yang bab 3 siapa yang bab 3? Ya. Yang aku ngerjain. Yang ngerjain bab 3 ini siapa? aku. Oh, ada. Oke, bab 2. Kamu bab 2 ya, Lin? Biar aku sama cross check kata-katanya. Iya, itu apa namanya yang bawah dari Karin, yang atasnya aku itu. Yang Indonesia adalah negara yang majemuk, meninggalkan bangsa budaya dan agama. Sabar. Aduh. Kira-kira bisa nggak dikembangin lagi sama kamu? Sabar ya. Ini punya aku tadi. Aduh, kalau paraphrase boleh nggak sih dari AI, guys? Nono, Boleh. nono. Ini per halaman aja, sabar ya. Izin. Nah, per halaman gitu biar bagus. Kenapa Putra? Izin gabung. Aku nggak tahu. Yaudah. Nggak apa-apa. Gak usah keluar. HP-nya biarin aja nge-zoom. Bisa nggak? Biar nampak aja semua orang. Walah, pakai wifi. Udah, pulang aja dulu coba. Paketan nggak ada tak paketan. Yowes. Oke. Lama nggak itu lama? Jangan sampai kayak begitu ya. Dan nanti Di cross check sama ibunya. jam 12 malam. 30 menit. Yaudah, coba. Aduh, gimana ya? Ya aku pun nggak tahu solusinya gimana. Kalau keluar ya dilihat ibunya gimana? Nggak tahu. Bisa Coba Gideon diperiksa lagi kan. Yaudah nggak apa-apa. Biar cepat selesai. Nggak masuk suaramu.
Orang limit, Cok. Ya. Tes. Masuk gak? Yo, masuk. Ya apa ini? Aku mau pulang dulu. Bisa gak? Iya, Nanti pulang. sampai kos aku gak Udah dulu coba lagi. aja pulang nggak apa dah. Ya mau gimana lagi? Aku nggak tahu solusinya gimana, cuy. Aku juga bingung. Lama nggak sampai berapa menit gitu? Ini setengah jaman kayak. Ih, jangan setengah jam dong. Ini masih lama gak? Ini soalnya nungguin semua masalahnya. Nungguin aku. Ya udah gini aja. Yang lainnya. Yang L, kamu ngapain L? Apa? Kamu lagi ngapain? Nggak apa-apain. Kamu bagian mana? Kamu bagian mana? Itu kasih kesentuhan dan saran, aku kasih ke Karin. Oh yaudah. Gimana ya? Gimana? Paling bentar lagi sih. Ya paling nggak lama-lama banget dah. Ini kan udah mau jadi juga ini. Ya kan Len, tinggal bab 2 kan? Tinggal Ini bab mau 3 aja kan Len? Ya, Ya, bab 2 sama bab 2. Sama cross-check doang. Iya nanti itu Udah gitu. kalau parafrase kayaknya bakal ku parafrasekan lagi, nanti ku kasih tau lagi sama kalian. Oh, Pasti bakal parafrase. Soalnya ini kan bakal dipakai turnitin. iya. Ya. Jangan number poin ya guys. Iya, jangan. Paling bentar lagi kok Putra, karena anda mau apa? Oke, coba aku mau ngecek yang ini, yang apa ya? Indonesia lah gak yang wajib memiliki kalau masuk. Masalahnya apa? Awal mula masalahnya nggak jelaskan nggak? iya bentar ini lagi diketik. Oke. Nah, aku ngetik di tempat lain juga. Aduh, gimana? Yaudah. Gimana ya? Citra temenmu dah, Citra temenmu. Citra. Udah pulang aja tuh. Kalau nggak sambil zoom aja, mungkin di teteringin kawan. Soalnya kalau dia ibunya nanti nggak lengkap, pengurangan nilai lagi, cuy. Jangan dah. Cukup yang kemarin aja kita itu. Pancasila sebagai dasar Kawannya kan kamu nganter kawan tuh. satu kesatuan nasional. Kan nganter kawan pulang kan. Nah, coba diteteringin kawannya dari kawan. Iya, minta tering. Ya aku bukan masalahnya ini ya. Aku takutnya tuh dilihat ibunya nanti nggak lengkap. Ditanya apa jawaban kita. Pasti salah. Mau gimana ya? ya. Walah. Udah. Sorry ya. Itu tuh kemauan kamu. Oh iya. Sombong. Gimana ya?
Lama enggak? Jangan sampai, aduh, 30 menit ya. Kan saja. Namanya ini. Duduknya. Mana. Katanya 7. Tuh agak apa, Mas? Yaudah, coba pulang aja dulu daripada kamu nggak pulang. Udah izin aja dulu izin. Aduh, gimana aku nggak tahu dah. Masuk kehidupan manusia sebagai Iya. Walaupun menyasar Indonesia. Itu lah yang pembahasan 2 sebenarnya. Dari awal dulu. Kalau 2 pembahasan. Ini masih kayak sabar, rolling dulu masih juga apa? Oh, berarti yang saran dan enggak sih, dari atas dulu enggak sih? Ini FKOB. Forum kan kesimpulan dan saran itu. Coba ini kan dicatatkan di parafrase lagi coba. Nanti aja guys. Nanti aja. Yang punya aku itu. Yo. Udah aku parafrase 2 kali tuh. Aku coba bantu ya, Lin, kayak masalahnya itu kenapa ya? iya tolong. Apa Iya, perlunya apa sekarang? Perlunya penyebabnya atau apa? Dari kamunya. Pembahasan masalahnya. Kayak apanya yang sekarang perlu? Kayak masalahnya tok, bukan kesimpulan kan? Iya, cerita apa kayak kronologi masalahnya ini tuh gimana? Gimana ceritanya kok bisa ada masalah ini? memiliki dasar apa? Itu saja. Ini Atau apa? melanggar. Itu yang mau ketahui nggak sih? Mau ketahui itu kan?
yang menunjuk bahwa pandangan sempit terhadap kepentingan beragama. Dapat Lip. Aku Dapat enggak? dapatnya dalam kayak berita gitu, berita. Beritanya perlu apa ya? Iya kan itu kronologinya dimasukin. Iya tahu sih. Ya harus ada beritanya nggak sih? Ku kirim ya Lin. Mm. Itu udah ada juga langsung di bawahnya ku buat kau apa daftar pustakanya. Ya paling kamu salinnya yang di atasnya aja ya. Itu udah ku kirim nih, Wak. Coba dilihat. Oke. Itu kronologinya nggak sih? Termasuk? Iya, makanya di pembahasan kan. Iya, Heeh. langsung aja. Berarti yang di grup diganti nggak sih yang di grup? Ya di grup apanya? Judul kita. Langsung copy paste aja ya. Boleh. Mana ya? Selas. Cuma kita buat jadi satu paragraf. Oke. Kira-kira menurut kalian udah jadi atau belum? Maksudnya ini masih ada yang pasti kayak poin itu kan. Tapi nggak juga sih. Mungkin kayak awal kalimatnya aja sih, Lin. Kayak jangan langsung kayak gitu nggak sih? Peristiwa apa? Kan kayak misalnya kronologi kayak bahasa-bahasa teoritis kayak aneh ya, kayak Oh iya. ya itu Jadi kan. kayak pengantarnya gitu ya. Iya, jangan langsung kayak peristiwa ini. Nggak apa itu? Karena nggak berhubungan gitu sama ke paragraf keduanya, sebelumnya. Mungkin itulah kata-katanya itu.
Iya. Gimana menurut kalian? Itu yang Masih kan ya? masih. Baru sampai kos aku. Coba kalau Putra punya kamu udah sesuai kah? Atau ada yang mungkin mau tambahkan? Mau dibenerin lah. Itu yang surat tadi itu gimana jadinya? Mau dihapus saja atau diganti? Terserah kamu wes mau nyaman. Tapi kalau bisa ada yang mau kamu perbaiki gitu mungkin. Kayak apa kan? Tadi kan kayak masih Cilegon. Nah, sekarang kan udah Sulawesi Wakatobi. Nah, coba kamu Tenggara. ya di cross check Oke, lagi oke, oke. kayak sumber-sumbernya. Oke. Bentar aku mau ganti baju dulu ya. Gitu, ayo. Weh, mataku ini. Gimana menurut kalian? Udah lengkap belum soal pembahasan? Kayaknya udah nggak sih? Kita lanjut ke yang berikutnya. Ya, udah penutup lah. Udah pas kok, udah pas kok. Oke. Coba yang ketiga. Kalau menurutku kesimpulannya agak Aku kurang banyak. bukan kayak kurang relevan sama pembahasannya. Jadi kan kayak kesimpulan tuh sebenarnya menjawab tujuan. Ya, Kira-kira menurut Dari enggak. Bukan dari pembahasan dong. Aduh, terus. eh, kesimpulan itu kamu ambil kalau dari sadar penyampaiannya gimana? kalau aku Pembahasan biasa nggak itu dari praktikum, pembahasan. kalau aku biasa praktikum kesimpulan tuh diambil dari tujuan. Jadi dia menjawab tujuan. Menjawab tujuan Oh, bukan penulisannya kayak ini ya. mengidentifikasi Bahwa hasil. Itu kesimpulan itu setahu bukan aku kayak sih gitu. ringkasannya dari pembahasan itu. Pembahasan Beda, nggak? beda, Iya. beda, beda. Kesimpulan itu kasus yang kamu bahas itu apa yang dapat beda, beda, beda. Tujuannya itu kayak dia belum boleh Maksudnya beda, beda. di laprakku kalau Jadi kalau kesimpulan itu dari misalkan pembahasan. ya dari pembahasan sama juga menjawab tujuan. Kira-kira dengan kita bahas kasus ini, apakah kita dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan kronologi serta bentuk-bentuk kurangnya toleransi yang dialami oleh umat Kristen di Indonesia dalam kurun waktu 1 tahun terakhir? Oh, oh berarti gini, berarti jawabannya tuh eh, karena apa namanya? Karena kita lihat dalam 1 tahun terakhir ini ada masalah intoleransi seperti ini, maka kesimpulannya jadinya kayak, aduh gimana ya kata-katanya susah. Bingung kata-katanya sih.
Eh, Kalau dari aku sih dari pembahasan lah. Jadi kayak tujuan itu nyangkutnya ke pembahasan, nanti pembahasan baru kesimpulan. Nggak, kesimpulan tuh oke deh kita ambil dulu dari pembahasan, tapi kita juga menjawab tujuan. Kan ada tujuan-tujuan Nah, ini gitu kan. Jadi kayak di kesimpulan tuh dibahas. Oh, Itu berarti kalau nanti ini untuk jawaban yang satu itu jawabannya tuh berarti kayak oh ternyata masih ada kasus intoleransi. Cuman temen-temen bisa nggak bantu aku merangkai katanya? Karena aku bingung di kata-katanya. Tapi intinya, oh selama 1 tahun terakhir ini ada kasus intoleransi gitu. Kayak gitu untuk Aku juga nggak pandai. tujuan nomor 1. Terus untuk tujuan nomor 2, menganalisis faktor-faktor utama baik bersifat regulasi, kultural maupun politik yang melatar belakangi terjadinya konflik keagamaan. Oh, ini kayak berdasarkan masalah yang kita angkat, faktor-faktornya itu seperti ini. Terus apa namanya permasalahannya itu seperti ada kayak gini, ternyata faktornya seperti ini, ganggu apa namanya gitu-gitu deh. Pokoknya dapat sehingga dapat intinya gitu loh. Dapat Kalian ngerti disimpulkan. gak? Bisa nggak ngerangkainya? Cari sumber aja nggak Bisa sih? nggak? Cari sumber. Nggak, aku juga. Enggak, sumbernya kan dari berita ini. Kita ngambil dari berita, kita identifikasi berita itu. Kenapa bisa ada penolakan? Gitu. Pandangan Jadi mungkin dari ada faktornya. Mungkin apa ya? jadi Kesimpulannya. kayak intinya kesimpulan tuh kita menjawab tujuan, tapi jawabannya itu dari pembahasan, gitu loh. ini ada sih kayak Kayak faktor regulasi. kayak gini kan menjawab poin nomor 1 kan, mendeskripsikan kronologi serta bentuk-bentuk. Bentuknya itu apa? Toleransinya yang pertama, kan udah tahu topiknya kan. Nah, Penolakan pembangunan, simpulkan. hmm, Baru kamu tambahkan untuk menjawab nomor 2. Jadi poin pendukung dari kalimat pertama. Yang menyebabkan itu penolakan itu karena faktor-faktornya apa? Tahu nggak? nah. Ah, Ya gitu, setelah bisa itu kayak gitu. setelah dari dipaparkan faktor-faktornya, apa upaya misalnya dari yang untuk menanggapi itu aja kan berarti kan Nih, berarti gini nih, ada nih kayak, jadi kayak dari kasus kan penolakan pembangunan gereja di Kabupaten Bogor kan, dengan itu dengan dasar negara yang kuat yaitu Pancasila dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya itu kan berbanding kembali kan, terus menunjuknya ada rasa kesenjangan antara nilai-nilai ideal ya yang dijunjung dengan kehidupan berbangsa dan kenyataan di lapangan. Itu kan yang menjawab nomor 1 kan. Terus yang dengan faktor, jadi melibatkan akibat faktor kultural seperti pandangan eksklusif terhadap kelompok lain, dan faktor regulasi seperti implementasi kaku pada peraturan pendirian rumah ibadah. Itu belum ada. Baru putar lagi. oh iya tapi kamu buat 3 kalimat pun atau berapa 4 tapi udah mencakup semua tujuan itu pun udah cocok online Iya. ya Subbab makanya faktor subbabnya regulasi. Nah ini langsung upaya yang dilakukan apa sih upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan masyarakat sipil karena mereka sudah berjalan seperti mendukung forum. Enggak. Coba Gideon ini masukin deh di ini. Aja. Aku nggak bisa masukin. Masuknya di mana? Masuknya di mana? Dua masukin ke Word-nya tuh. Yang punya aku baru kirim. Langsung aja cuy di apanya.
Dia tapi nggak bisa, susah. Aduh. Aduh. Oh iya, bisa nggak sih? Bisa itu bisa. Bisa kan? Bisa, coba Lin, kamu baca lagi. Sesuai nggak dengan tujuan? Kalau dari aku baca, Hmm. kalimat pertama itu membahas jawaban nomor satu tujuannya. Baru kalimat kedua Ya. itu untuk poin nomor dua, dan ke bawah itu udah poin nomor tiga karena ada solusi yang disampaikan. Ini kurang nomor satunya nggak sih? Yang nomor satu kurang Ya, dijawab. yang dua. Ini aduh. Karena aku tambahin aja ya berarti. Ya, Langsung bang Dimana udah. ya saya? langsung tempel aja bisa nggak? Itu ditempel di WA yang di WA. Lin. Bentar, aku belum bikin kata-katanya. Oh ya, kamu langsung tempel atau buat di WA lagi, Lin? Buat di Google apa Docs-nya? Langsung di Google Form, Google Docs. Iya, iya. Google dokumen. Berarti saran ini gimana? Biar aku langsung revisi dan Suaranya benar. nah ini udah sih. Saran kan ya gimana saran? Gimana saran gitu? Ya, kitanya nggak sih? Ya sarannya kita nggak sih? Pendapat kita. Hmm. Iya, akan ragam yang Itu saran itu kayak apa ya? Kayak daftar pustakannya kalian kirim semua di grup biar aku tulis di sini, ketik di sini. Oh, oke. Oke. Kirim ya. Sesuai ini format apa style. Si. Udah. Itu yang Cilegon itu ngambil dari kita lakukan. Nah, kalau dirubah Sulawesi Tenggara otomatis Aku udah Putra, itu itu punya aku. oh itu udah diganti sama jurnalnya juga Iya, tengok itu. atau cuma Pustaka Cilegon. yang punya aku tuh. Langsung dibuka apa? Apa namanya kan tuh panjang kan? Di seterusnya dan Iya. seterusnya. Nah, itu udah itu. Oh, oke. Melakukan pembangunan gereja, proklamasi. Ini berarti subbab bab 2-nya itu Oh, enggak, ini pembahasan tiga ini itu. ternyata pembahasan. Si. Subbab pembahasan itu loh. Sabar ya, aku cari dulu. Ngambil dari 3 subbab itu berarti rumusan masalah itu. Sabar, aku cari dulu. Ini nih, Anda udah dapat. Kira menurut kalian Ini kesimpulan udah menjawab lampiran semuanya gitu. nggak? Apa? Perlu pakai lampiran dah kita.
Lampirannya Nggak bukti ada. Tio. Lampirannya kan bukti ini. Ya berarti tidak perlu pakai ya di makalahnya. Ya, Iya, ini iya. aku udah ada. Oke. Berarti tinggal sekarang ada masalah kan? Ya. Ya, oke lampiran Nah itu nanti. Lampiran nanti itu subbab. berapa? 1 jam 15 menit. Nah, subbab pembahasannya itu dari rumusan permasalahan itu ya. Ya. Itu kan bab 2-nya masih belum ada subbabnya. Itu yang mana yang menjawab rumusan masalah pertama, dua yang mana. Sebenarnya pembahasannya bab 3 nggak sih? Bab 2 itu tinjauan pustaka. Oh, bukan ini, masuk ke pendahuluan. Sebenarnya kalau makalah tuh cuman beberapa bagian tipis-tipis doang. Kayak ada kata pengantar, pendahuluan, terus bab 2-nya dasar teori. Dasar teori itu kayak tinjauan pustaka tuh harusnya bab 2. Iya. Terus yang bab Bab 2 3-nya itu. baru pembahasan. Bab 3 pembahasan, bab 4 baru penutup. Bab 4 kesimpulan, penutup. saran. Kalau Ya, bab 3 ganti aja, itu diubah aja. pendahuluan isi. Berarti tinjauan pustaka masuk. Dah, penutup. Ini berarti tinjauan pustaka masuk bab 2 ini. Iya tak? Loh, katanya iya, Iya Lin, tinjauan pustaka bab 2. bab 2. Bab Bab jangan. 2 tinjauan Kita pustaka ngikutin formatnya bab ibunya. 2. Kita ngikutin format ibunya. Emang format dari ibu kayak gimana? Sabar, saya Itu bukan Sesuai format dari format. ibu itu yang aku kirim. Coba cek aja Ada nggak sih? format Ada format format ada format dari ibu Murni. apa? Ada. Ada. Di MLT itu nggak sih? Emang tinjauan pustaka di pendahuluan. Aku cek lagi. Oh, ada argumentasi nggak? Argumentasi dan analisis kasus 30%. Solusi dan kesimpulan 20%. Referensi 10%. Plagiarisme 10%. Argumentasi Ini guys. argumen Berarti itu ada masuk. argumen dari pihak kayak apa ya? Argumentasi itu berarti dari orang-orang gitu. Argumen itu masuk mana? Pendahuluan atau pembahasan? Enggak. Semua mencakup kayaknya pembahasan karena kan situ kan ada argumen orang-orang kayak sama tinjauan pustaka. Misalnya di argumen kalau pendapat gitu loh, argumen itu pendapat. Iya, itu masuk ke pembahasan itu. Heeh. Oke. Terus Sama itu mungkin yang dasar tinjauan teori pustaka, karena kan ada para ahli yang berpendapat. yang tinjauan pustaka gimana itu? Masuk mana? Kronologi peristiwa dan terbelakang penyebab. Kronologi itu masuk ke ini, Gak ada sih, ke gak ada dari ibunya. kerumusan masalah. Gak ada ibunya. Ibunya cuma bilang analisa lah kronologi peristiwa, latar belakang penyebab terjadi konflik kan udah ada. Kronologi itu latar belakang kan ya? Kok latar Kronologi itu pembahasan. Pembahasan nggak sih? iya, latar belakang itu bisa juga sih, cuman dimasalahkan dulu. Apa kayak gimana gitu. Apakah langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil sudah cukup menyelesaikan masalah? Berarti kan apakah masalah itu terselesaikan jadi bisa nggak dibangun gitu? Iya kan, jadi bisa dibangun kan? Ya. Ya udah, solusi pencegahan udah. Bagaimana seharusnya Kristen berperan menyikapi kasus yang terjadi dalam menjaga kerukunan antar umat? Itu gimana? Apa itu? Bagaimana seharusnya orang Kristen berperan menyikapi kasus yang terjadi dalam menjaga kerukunan antar umat? Dibuat saran nggak sih solusi itu? Kan solusi sama dengan saran. Solusi Ini itu orang Kristen, bukan semua. Berarti solusi di pembahasan. ya pembahasan nggak sih berarti? Ya kayak iya deh.
mana tadi itu masuk gimana itu? Ini jadi tinjauan pustaka ya apa? Mau dibuat bab sendiri atau gabung? Eh, Kalau kataku buat bab sendiri. Itu tadi dikit pustaka sing aku buat. Ini kok jadi banyak ini. Ya, jadinya ini gimana yang apa? Seharusnya orang Kristen menyikapi kasus itu. Iya, jadi bisa bab nggak sih tinjauan pustaka? Nah, baru pembahasan itu bahas kronologi peristiwa, latar belakang atau penyebab terjadinya konflik. Apakah langkah-langkah penyelesaian yang telah Kalau diambil sudah kataku cukup sih menyelesaikan bisa. masalah, solusi pencegahan? Bisa. Nanti aja. Awalnya kan aku membuat tinjauan pustaka dikit. Ini udah banyak, berarti bisa bab. Kita tuh pembahasan tuh diruntutin ini, dipadetin sama poin-poin yang dikasih sama Bu Murni itu loh di MMP. Ini loh yang apa namanya yang kayak kronologi peristiwa, latar belakang atau penyebab terjadinya konflik, apakah langkah-langkah penyelesaian yang telah diambil sudah cukup menyelesaikan masalah, solusi pencegahan, bagaimana seharusnya orang Kristen berperan menyikapi kasus yang terjadi dan dalam menjaga kerukunan antar umat. Kesimpulannya itu kesimpulan itu dimasukin jadi ke bab penutup. Sesuai yang di MMP. Jadi yang pembahasan full itu. Dan tinjauan pustaka di bab 2. Ya gak? Iya. Jadi Berarti ini buat sendiri aja udah. Bisa main di MMP aja dah. Di MMP itu kan ya. Tinjauan Iya. pustaka sendiri. MMP itu dia cuma menjelaskan poin, bukan strukturnya. Iya, gak spesifik. Terus sama kayak person-personanya doang. Berarti ya sesuai ini aja, makalah pada umumnya aja udah. Cuman diselipin sama apa? Orang Kristen menanggapi hal tersebut gitu loh. Nah ini kayak gini ya. Berarti Gideon mending ini nggak sih? Apa yang nomor 3 ditambahin lagi ke rumusan masalah itu yang bagaimana orang Kristen menyikapi biar nanti pas pembahasannya ditambahin. Ini yang bab 3 pembahasan ini siapa sih yang poin-poinnya itu apa? Subbabnya nggak ada soalnya. Kayak yang menjawab rumusan Orang masalah. Kristen ini ikut di pembahasan atau cuma di tujuan pustaka? Apa-apa? Apanya? Yang ini, yang seharusnya orang Kristen menyikapi ini di tinjauan pustaka atau pembahasan? Itu masuk ke pembahasan. Karena seperti aku Pembahasan bilang ya. ya, untuk poin-poin yang apa namanya di bagian MMP itu kayak apakah langkah-langkah penyelesaian, solusi pencegahan, bagaimana seorang Kristen berperan menyikapi kasus, itu tuh masuk ke pembahasan semua. Jadi dipadetin. Sedangkan yang kayak latar belakang atau penyebab terjadinya konflik itu masuk ke bab 1, Pendahuluan. Loh, pendahuluan. itu Karena tadi dia kayak awalan gitu. itu tadi yang kronologi, latar belakang sama langkah-langkah aku masukin di ini pendahuluan. Tadi kan Karin tanya itu kan yang kronologi sama langkah-langkah itu. Nah, itu aku masukin ke pendahuluan. Ya, Pak. Enggak, malah kan ini monggo. Ini langkah penyelesaiannya itu ngasih tahu doang atau kita berpendapat juga sudah cukup menyelesaikan masalah atau belum. Karena kalau kita sambil memberikan pendapat sudah cukup menyelesaikan masalah atau belum menjawab itu berarti kita masuknya ke pembahasan.
Tapi kalau cuma ngasih tahu sekedar langkah penyelesaian tuh ini gitu. Berarti ya oke lah, nggak apa-apa masuk ke pendahuluan. Nanti di pembahasan kita ulas kembali, baru kita tambahkan udah cukup belum menyelesaikan masalah ini. Itu nggak Berarti ini aku Berarti ubah lagi nih kompleks banget ya kalau pendahuluan. ngomong ya. Pendahuluannya aku ubah apa gimana ya? Soalnya itu udah masuk kronologi sama langkah-langkahnya. Ya berarti dirubah dong. Enggak, kalau kronologi peristiwa masuk ke pendahuluan masih oke. Tapi kalau bagian kamu masukin langkah-langkah penyelesaian juga kan? Tunggu, gua baca lagi Iya, nih. Tunggu. Tunggu. Kita baca lagi. Aku udah nggak ngantuk soalnya. Tapi harus siap. enggak ada. Tadi ada berarti kayak. berapa sih kumpulinnya? 2359 kan nggak? Besok kan ya? Iya, 2359 kan. Katanya kemarin itu tanggal 27. Enggak sih, nggak ada langkah-langkah penyelesaian yang kamu bahas. Enggak ada ya? 27 coba Nggak ada Rek, langkah kalau bisa penyelesaian. hari ini Rek. Maksudnya selesai Iya, malam jadi ini. Tungguin, yang hari Minggu. Aku minggu ternyata nggak jadi bonding. Minggu pagi mau. Aku gereja. aku Nah, LKMM. Aku LKMM. Jangan Makanya aneh-aneh. mending sekarang. Hari mau ini pulang kerja, ini. dan besok kita ngelapret. Gini aja. Ada lagi mau tambahin? Mungkin. Ya ada di bagian pembahasan masih belum lengkap kan soal apanya langkah-langkah penyelesaiannya. Ada nggak langkah penyelesaian? Ada lagi mau dibantu Li mungkin Ini nanti ada di rumusan masalah tapi masuknya. Berarti itu masuk, iya masuk di pembahasan bener sih. Ya udah bener ini udah pendahuluan. Iya, ini tinggal bagaimana, iya kan udah ada masalahnya nih. Nah, orang Kristen yang Iya kena ini kasusnya itu bagaimana menyikapinya nggak sih? Iya, sama bahas iya. bagaimana menyikapinya. Ini apa Aku pembahasannya ada jawabannya, subbabnya. Lin, aku ada jawabannya. Subbab pembahasannya jangan lupa ditambahin Cuman juga. agak panjang, ya baik baca-baca kamu dulu mungkin. Ya nggak apa-apa, masukin dari ini ya nggak sih, pinjau pusaka atau pembahasan itu. Biar tambah banyak. Kalau coba, kayaknya nggak tahu dah, itu pandangan umat Kristen aja ya, aku buat ya. Dek, mana kamu tambahnya? Oh, kalau pembahasan, saya pada makanya dibahas mengenai ketika penangkap tenaga dari wakaf kopi ketika dia disiraker mengajukan permohonan pada pihak kecamatan lainnya memperoleh masih kesayangan dengan Itu yang atas sendiri itu yang kronologi ya? Yang pembahasan. yang runtut apa ya, yang kompleks banget itu berpembahasan. Yang kronologi yang atas ya? Itu lebih ke general. Bentar, aku lagi berusaha memahami. General. General yang mana? Oh, berarti ini kayak emang ini anjir. Oh, karena yang pembangun apa yang bangun gerejanya tuh emang
belum ini enggak sih? Emang nggak Belum nurut ada surat sama izinnya. peraturannya. Karena kan dia tuh apa namanya kalau dibaca-baca dari sini ya, mayoritas masyarakat dalam rapat tersebut menyatakan penolakan terhadap bangunan gereja dengan alasan bahwa pengusul bukan warga lokal dan belum memenuhi ketentuan dalam peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006 tentang pedoman pendirian rumah ibadah. Selain itu, jumlah pemeluk Kristen di wilayah itu dinilai belum mencukupi syarat minimal pendirian gereja. Sedangkan fasilitas ibadah sementara telah disediakan oleh aparat keamanan. Berarti karena emang belum nurut, apa namanya bukan belum nurut sih, nggak nurut. Ya nggak sih, belum nurut atau nggak nurut gitu sama apa namanya Iya. Atau peraturannya. Karena Belum terlaksana. apa ya? bukan Pembangunan apa sih agama, memang pembangunan oh, tempat ibadah itu harus sesuai berapa jumlah umatnya. Memang betul. Cuman kan ya apa salahnya dibangun juga sih. Kayak memang pendatang yang mungkin aja kan kayak tapi kan ini kan inventaris gak sih? Karena kalau di wilayahku itu dimana mau bangun gereja tuh bisa meskipun orang luar itu bebas. tapi ini kan beda daerah gitu kan. Terus kan kita kan umat beragama. Masa iya kalau papa kita udah mendirikan gereja tiba-tiba ada orang mau menggantikan gereja kita dengan pura. Alas dasar apa namanya bebas mendirikan bangunan gitu kan nggak bisa juga ya apalagi tuh bangunan berada di atas apa eh, di atas bumi dan segala sesuatu yang berada di atas bumi atau dalamnya yang dipakai kan itu apa ada pajak atau peraturan pemakaiannya ya jadi kayak kalau menurut aku kita tuh emang harus apa namanya dengan adanya peraturan ini tuh jadi kayak menertibkan jadi kayak aduh susah banget sih ngejelasinnya pokoknya kita tuh harus menuruti peraturan bersama itu karena itu kan kayak peraturan bersama jadi kayak harus bareng-bareng gitu cuman cara eh, cara penolak itu membubarkan atau menolak menolak itu salah gitu tapi di bagian yang membangun gerejanya juga salah karena dia nggak nurut peraturan karena kan itu Peraturan apa? peraturan bersama. Peraturan apa? Peraturan bersama ini dari Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri nomor 98 tahun 2006 tentang pedoman pendirian rumah ibadah. Jadi kayak yang pengusul pembangunan itu belum memenuhi ketentuan dari peraturan itu. Coba kita lihat deh peraturan bersama Menteri Agama dan Dalam Negeri nomor 28 tahun tentang pedoman pendirian rumah ibadah. Cuy, mata gue udah ngantuk banget cuy. Ospek bro di satu harian. Tolong. Tolong. Tolong belum tidur ini. Ya itu diskon dulu dah. Itu kan respect kan. Tinggal di Paling apa? kalau ganti tapi kita bahas konteksnya ini bukan nyari yang salah kan? Nyari penolakannya kan? Iya. Aku nggak tahu. Tapi ibu itu pasti nanti nyari kelemahannya. Ya tinggal ditambah aja udah. Biar itu. Saya. Duh, gue mikir susah banget. Hmm. Guys, udah ketah. Itu yang bab 2 bab pembahasannya belum ada Nuna. Soalnya ini Ini loh. mau berapa jam lagi cuy? Udah mau 2 jam ini. Udah nggak sih? Emang Di iya? stop aja nggak sih kita? Serius, udah mau 2 jam ini. Aku takutnya kalau ke YouTube lama banget. Ini nanti di cut edit Mas Iya, Ian. karena kan kata ibunya kan nggak selama ini. Cuman langsung udah bawa materi. Yang aku keluar tadi itu.
Gak bisa di-cut, Oke, gak boleh mending di-cut, gak boleh di-cut, gak boleh di-cut. Oh nggak boleh. Oke. Aku takutnya itu kemarin pun nggak sampai 1 jam 35 menit ini. nggak bisa mikir kalau ngomong. Ya enggak itu coba dibenerin. Udah itu gitu dulu, Cok. Iya, iya nanti aja kalau dibantu videonya nanti apa ini? Iya. Ya mengakhiri set dulu. Gimana? Iya, Ya, ya, Wes, lanjut. diakhiri dulu. ya mungkin ini udah jadi garis besarnya tinggal perapian aja ini kan. Ya. Ya, Nanti- tinggal perapian aja. Ya mungkin segini Nanti kalau ada dari video kekurangan kami. tinggal di udah. Mungkin segini dari video kami, Bu. Ini untuk ini ya sudah selesai. Deadline-nya besok malam. Secara garis besar sudah selesai. Daftar pustaka nanti akan sudah dikumpulkan tinggal sampai, Bu. Oke. Terima kasih, Ibu. Terima Baik, Bu. kasih teman-teman dan ibu-ibu Terima kasih. semua.